Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar contoh soal dan pembahasan penilaian akhir semester 1, tema 5, subtema 3. Soal nomor 1, sebutkan sikap-sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Membantu teman yang mengalami kecelakaan, mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana, dan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Soal nomor 2, berikan contoh sikap kepahlawanan yang telah kamu terapkan. Nah, misalkan saja saya ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Apakah sikap pada gambar di atas sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila? Sudah ya, karena meminta maaf atau memaafkan apabila melakukan kesalahan merupakan pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 4, apa upaya kita menghargai jasa pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan kita? Belajar dengan rajin, mengamalkan nilai Pancasila dan saling menghargai antar sesama. Soal nomor 5, perhatikan cerita berikut. Gimin tinggal di desa Lemah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatannya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jam istirahatnya tidak menentu. Bahkan suatu saat ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk bekerja. Namun, Gimin tetap berusaha untuk bekerja sepenuh hati. Gimin sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya. Gimin adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaan yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan lainnya. Panas terik atau guyuran air hujan tidak pernah ia pedulikan. Begitu juga dengan suara bising kendaraan. Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan umpatan dari mereka yang marah karena Gimin menutup pintu rel pun ia abaikan. Di dalam pikirannya yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang. Nah, amanat apa yang dapat kita pelajari dari cerita di atas? Tetaplah berbuat baik dan memberi manfaat untuk orang lain. Soal nomor 6, bacalah teks berikut. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Itulah falsafah hidup seorang pria 65 tahun yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Dengan ketekunan dan kesederhanaan, sang kakek mampu mengubah lahan yang tandus di kaki Gunung Tampomas menjadi lahan hijau. Kaki Gunung Tampomas dulunya hanyalah padang tandus yang rusak karena penambangan pasir. Setelah pasir habis ditambang, tempat tersebut ditinggal begitu saja kering dan gersang. Tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang dikenai sanksi karena kerusakan ekosistem ini. Duha Juhairi menjadi penyelamat lahan yang rusak. Selama 26 tahun tanpa dibayar, tanpa pamrih terus berupaya supaya lahan kering menjadi hijau. Usaha kakek ini tidak sia-sia. Kini puluhan petani dan peternak menggantungkan hidup dari jerih payah Juhairi. Karena ketekunannya pula, sang kakek rajin ini berhasil menjadi peternak. Namun Juhairi bukanlah tipe orang egois. Ketika berhasil, dia membagi kebahagiaan itu kepada penduduk sekitar untuk diajak menjadi peternak. Kini, kakek Juhairi menuai kebahagiaan dari benih kebaikan yang ditabur. Hanya dengan upaya sederhana, Juhairi ternyata mampu mengubah dari tiada menjadi ada.
dari kerusakan menjadi keteduhan. Untuk berbuat baik perlu usaha yang tiada henti. Informasi apa yang kamu peroleh dari bacaan teks di atas? Lahan tandus Gunung Tampomas dirubah menjadi lahan yang hijau oleh Duha Juhairi selama 26 tahun. Dan ia juga berhasil menjadi peternak yang bermanfaat bagi penduduk sekitar. Soal nomor 7, apa langkah-langkah menyusun karangan non-fiksi? Menentukan tema, merumuskan tujuan, mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun kerangka karangan dan menyusun paragraf. Soal nomor 8, tuliskan satu paragraf tentang temanmu. Nah, ini hanya contoh ya. Teman saya namanya Tatak, lahir pada tanggal 26 Agustus 2008. Dia sekarang sekolah di SDN Juru kelas 4. Dia merupakan anak yang rajin dan pendiam. Hobinya adalah bermain sepak bola. Soal nomor 9, siapa dan dari mana Sultan Iskandar Muda? Sultan yang memimpin Kesultanan Aceh dalam melawan penjajahan. Soal nomor 10, pahlawan nasional yang populer dengan peristiwa 10 November di Surabaya, yang terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nika, bernama Bung Tomo. Soal nomor 11, pahlawan nasional Indonesia telah sangat berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Sebutkan 5 pahlawan nasional yang kamu ketahui. Patimura, Hasanuddin, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan Cut Nyak Dien. Soal nomor 12, kapan Hari Pahlawan diperingati? Betul, 10 November. Soal nomor 13, siapakah pencipta lagu Hari Merdeka? H. Mutahar. Soal nomor 14, tak gentar, menyerang, majulah, menang, merupakan penggalan dari lagu yang berjudul Maju Tak Gentar. Soal nomor 15, jika birama dalam sebuah lagu adalah 4/4, itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Soal nomor 16, tangga nada ketiga yaitu Mi. Soal nomor 17, sebutkan macam-macam cermin. Cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Soal nomor 18, perhatikan gambar di bawah ini. Bagian sisi belakang sendok merupakan salah satu contoh dari cermin. Betul, cembung. Soal nomor 19, alat optik yang berfungsi untuk mengamati benda dalam jarak jauh atau berada dalam sudut tertentu banyak digunakan oleh kapal selam disebut pintar, periskop. Soal nomor 20, sebutkan contoh penggunaan cermin cembung dan cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari. Cermin cembung digunakan pada spion motor atau mobil, sedangkan cermin cekung pada pemantul lampu senter. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.